Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme resistensi obat. Nah, resistensi obat sendiri didefinisikan sebagai ketidakmampuan obat antimikroba membunuh mikroba dalam dosis yang efektif. Nah, timbulnya resistensi mikroba terhadap obat ini pada dasarnya merupakan usaha mikroba untuk tetap bertahan hidup, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana mekanismenya? Mekanisme resistensi antibiotik yang dilakukan oleh mikroba ada 4 cara. Yang pertama, dapat kita lihat di sini, decrease uptake by change in other membrane permeability. Jadi, di sini yang pertama caranya si bakteri dia merubah membran permeabilitas pada suatu sel. Jadi di sini adalah sel target, sel manusia yang dimana si obat akan masuk untuk membunuh bakteri. Jadi sel yang sudah ada bakterinya ya. Nah, di sini yang bulat-bulat merah ini adalah obat. Pertama, si bakteri caranya merubah struktur membran permeabilitas ini. Karena si struktur membrannya ini dirubah oleh bakteri, sehingga si molekul obat yang ingin menembus sel tidak dapat masuk ke dalam sel karena telah berubah. Yang kedua, si bakteri dia mengaktifkan pompa efflux. Nah, sini ada pompa efflux pada sel, dia aktifkan. Sehingga mekanismenya bagaimana? Antibiotik atau obat yang mau masuk ke dalam sel, dia udah masuk nih, udah dapat menembus membran permeable, dia dapat masuk. Namun sebelum mencapai sel target, si obat sudah dikeluarkan kembali dari dalam sel karena si pompa efflux ini diaktifkan oleh bakteri tadi. Lalu yang ketiga caranya memodifikasi sel target. Nah, jadi obat dapat memberikan efek jika sudah dapat berikatan dengan sel target, ya nggak? Sifat sel target dan obat itu dia spesifik, jadi tergantung bentuk. Kayak kalau kita analogikan seperti kunci dan gembok. Kalau misalkan kuncinya nggak cocok dengan gembok, si obat nggak bisa berikatan, seperti itu. Nah, karena si sel targetnya ini dirubah oleh bakteri, sehingga si obat sudah nggak bisa lagi berikatan dengan sel target. Karena tidak dapat berikatan, jadi si obat tidak dapat memberikan efek. Nah, yang keempat, si bakteri dia memproduksi enzim yang dapat merusak obat. Jadi kalau yang cara ini, si obat udah dapat menembus sel permeable, membran permeable, lalu sudah sampai ke sel target, namun tidak dapat memberikan efek karena ada enzim yang diaktifkan oleh bakteri, sehingga si obat tidak dapat memberikan efek. Nah, itu adalah mekanisme resistensi antibiotik. Kita ulangin, mekanisme resistensi antibiotik ada 4 cara. Yang pertama, merubah struktur membran selnya. Yang kedua, dia mengaktifkan pompa effluxnya. Yang ketiga, memodifikasi bentuk sel target. Yang keempat, memproduksi enzim untuk merusak antibiotik. Ya, paham? Nah, di sini tadi kan ada 4 cara. Yang pertama, mikroba merubah permeabilitas membran sel. Contohnya apa? Contohnya mikroba Streptococcus. Dia memiliki barrier permeabilitas alami terhadap golongan aminoglycosid. Nah, jadi si obat aminoglycosid ini tidak dapat menembus sel karena telah diubah oleh si Streptococcus. Nah, selanjutnya yang kedua, resistensi terhadap amikasin dan aminoglycosid lain karena perubahan membran luar bakteri yang menghalangi transport aktif obat tadi. Nah, jadi obatnya resistensi amikasin ya dan aminoglikosida. Nah, yang kedua tadi aktivasi pompa efflux. Nah, contoh bakterinya adalah P. aeruginosa dan Acinetobacter. Yang ketiga, mikroba merubah struktur target terhadap obat, ya kan tadi seperti gembok dan kunci,
si sel targetnya berubah, jadi seobat tidak dapat berikatan. Contohnya apa? Contohnya resistensi antibiotik aminoglikosid dan eritromisin, karena terjadi perubahan pada struktur ribosomnya. Lalu Diplococcus pneumonea resisten terhadap penisilin dan cefalosporin karena perubahan atau hilangnya PBP. Selanjutnya, mikroba memproduksi enzim yang merusak obat. Contohnya mikrobanya adalah Staphylococcus memproduksi beta-laktamse, suatu enzim. Nah, ini nama enzimnya, beta-laktamse. Kemudian memecah cincin beta-laktam dari penisilin. Jadi obat penisilin ini strukturnya ada struktur beta-laktamnya. Nah, si bakteri Staphylococcus ini dia memproduksi enzim beta-laktamse sehingga dapat merusak si penisilin dengan cara memecah cincin beta-laktam. Yang kedua, bakteri Diplococcus. Nah, di mana dia resisten terhadap penisilin dan cefalosporin karena tadi perubahan atau hilangnya PBP. Nah, cukup sekian untuk mekanisme resistensi obat.